Selamat sore, sahabat MAC. Senang sekali kita berjumpa hari ini. Hari ini kita akan bahas tentang sebuah buku yang cukup menarik, yaitu tentang buku yang dikarang oleh Ahmad Rifahi Rif'an. Bukunya mengenai mengapa hidupku mudah. Ya, beliau memberikan kiat-kiat, beliau menjelaskan mengenai pengalaman-pengalaman hidupnya, dimulai dari sejak kecil hingga beliau kemudian menjadi dewasa dan memiliki putra-putri. Apa kiat-kiat beliau di dalam mengarungi kehidupannya? Tentu ada banyak hal yang dialami, tidak saja masa-masa senang, tapi juga masa-masa susah. Masa susah ketika beliau ditinggal oleh ayahnya yang meninggal pada saat beliau berusia 10 tahun, sehingga setelah itu kehidupan ekonomi keluarganya yang ditopang hanya oleh ibunya itu menjadi menurun atau kekurangan. Oleh karenanya dia harus berjuang untuk bisa terus berkembang dan kemudian juga bisa terus meningkatkan taraf hidupnya melalui perjuangan-perjuangan yang dilakukannya. Nah, bagaimana cara Tuhan memberikan kemudahan dalam hidupnya? Nah, ini yang penting, ya, karena di dalam kehidupan itu tentu saja ada sebuah perjuangan yang harus dilakukan. Nah, doa selalu dipanjatkannya setiap hari. Namun demikian dia yakin bahwa tidak semua doa-doa itu akan langsung dikabulkan oleh Allah. Bisa ditunda, bisa langsung dikabulkan, bisa juga diganti oleh yang lain yang jauh lebih baik. Nah, mujurnya nasib seseorang karena Allah itu memang sudah menetapkannya karunia tersebut. Itu statement yang dia sampaikan. Jadi bisa saja ada orang yang sudah berusaha, sudah berikhtiar, namun rezekinya atau karunianya belum diperoleh. Tentu di dalam hal seperti ini, dia harus tetap bersabar, karena itu adalah ujiannya menurut dia. Pada saat yang bersamaan berturut-turut, dia kehilangan seorang ayah, ibu sakit-sakitan, kemudian anak sakit gitu ya. Kemudian usaha keluarga juga bangkrut gitu. Namun demikian perjuangannya untuk tetap meneruskan hidup dan tetap membangkitkan semangat itu yang patut kita puji. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana tentang adanya teori Maslow, seorang psikolog yang menyatakan bahwa kehidupan manusia itu memiliki hierarki kebutuhan. Pertama, kebutuhan fisiologis. Kedua, kebutuhan akan rasa aman. Ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Keempat, perlunya penghargaan. Dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Namun demikian, menurut penjelasannya, tidak selalu akan beriringan seperti itu. Seringkali ada orang yang barangkali kebutuhan fisiologisnya belum tercukupi, namun demikian sudah memiliki inspirasi untuk menggapai atau meraih aktualisasi diri, di mana keyakinannya tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, namun diabdikannya untuk bisa bermanfaat bagi orang-orang lainnya, itu ya, dengan cara mengaktualisasikan diri. Nah, menurut Mas Ahmad Rifai ini, saya bilang Mas Ahmad ya, karena usianya pasti jauh lebih muda dari saya, bahwa berdamai dengan masalah itu adalah sebuah solusi. Bagaimana berdamai dengan masalah ini? Tentu saja artinya tidak secara kasat mata kita bisa berdamai, tapi kita melakukan sebuah proses menerima bahwa masalah ini datangnya atau hadirnya adalah dari Allah.
Sehingga diperlukan adanya suatu kesabaran, diperlukan adanya rasa tawakal, sehingga Allah kemudian menjadi ridho bahwa ternyata orang ini setelah diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dia masih tetap istiqomah, tetap yakin bahwa suatu ketika Allah akan bangkit untuk membantunya. Nah, Allah menguji bukan untuk meninggalkanmu, tapi Allah menguji untuk lebih mendekatkan kepadamu. Itu di dalam penjelasannya. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang selalu optimistis, menjadi pribadi yang humble, menjadi pribadi yang sederhana dan murah hati. Sehingga pada saat-saat kita sedang berkecukupan, berlebihan, maka kita juga selalu mengingat bahwa ada masa-masa susah, ada orang yang susah, ada orang susah ini tentu perlu kita bantu, sehingga kita sukarela memberikan zakat kita, memberikan sedekah kita, memberikan infak kita untuk kebersamaan dengan umat manusia yang lain. Ini yang diperlukan gitu ya. Kemudian di dalam menata hubungan dengan Allah itu sangat dipentingkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah wajib tentunya, kemudian ditambah lagi dengan sholat malam, kemudian istighfar setiap saat, lalu bersedekah, lalu zikir pagi dan petang. Nah, apabila ini dilaksanakan secara teratur dan rutin, maka kedekatan kita kepada Allah akan semakin meningkat, dan tentu saja keberkahan kita di dalam hidup tidak hanya materi, namun juga kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan di dalam hidup, ketenangan di dalam bergaul dengan manusia lainnya, ketenangan di dalam beribadah, itu menjadi sebuah kelengkapan sehingga hidup kita menjadi berkah, hidup kita menjadi nyaman, dan hidup kita menjadi tenang. Itu ya. Nah, ini yang kiat-kiat yang menurut Mas Ahmad Rifai ini sangat penting untuk kita untuk dijalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita mendapatkan sebuah kehidupan yang mudah. Gitu ya. Itu pengalaman pribadi beliau yang dia tuliskan di dalam buku. Dia catatkan pengalaman perjalanan hidupnya sehingga menjadi pembelajaran bagi kita, juga bagi orang-orang lainnya. Nah, harapannya ya tentu saja penulis berharap bahwa kita mendapatkan kebijakan dari buku ini, mendapatkan pembelajaran, tentu tanpa harus selalu mengalaminya secara langsung. Nah, ada baiknya kita mulai introspeksi diri, mulai menyelami bahwa kehidupan itu tidak selalu di atas, kehidupan kadang di bawah, kadang di tengah, kadang di posisi-posisi yang juga kurang menyenangkan. Jadi ada baiknya kesabaran dan ketawakalan kita semakin kita tingkatkan sehingga kita menjadi orang-orang yang bijak. Demikian sahabat-sahabat, pertemuan kita pada sore ini semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.